Ya, pemirsa, banyaknya masalah terkait penyelenggaraan haji ini mendorong usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menilai usulan ini penting dibahas. Menurutnya, kementerian baru tersebut dapat mengurangi beban Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kan selalu bermasalah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ada aja masalahnya. Yang paling terakhir kan tahun lalu ada pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK. Belum lagi hasil temuan daripada tim washaji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut-marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya, dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh Jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia serius mewujudkan kampung haji di Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 12 lokasi lahan telah ditinjau sebagai opsi pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah. Integrasi infrastruktur jadi kunci dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi jemaah ibadah haji dan umroh Indonesia. CEO dan antara Roslan Losrani yang mendapat tugas percepatan proyek pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, bertemu langsung dengan Royal Commission for Makkah City and Holy Site atau RCMC. Pertemuan khusus ini fokus membahas dukungan infrastruktur pembangunan kampung haji Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi ini juga menjalin sinergi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dalam pembangunan kampung haji Indonesia di Tanah Suci. Sinergi ini menjadi fondasi bagi pelayanan haji dan umroh yang lebih tertata dan berkualitas bagi jamaah Indonesia. Akses transportasi menuju Masjidil Haram, serta dukungan akomodasi dan fasilitas ibadah yang aman, nyaman, dan berstandar internasional. CEO dan antara ini juga meninjau proyek pengembangan kota terpadu di Mekah. Masar Project sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi dan desain kampung haji Indonesia. Pembahasan mencakup integrasi infrastruktur agar pembangunan kampung haji Indonesia modern, hijau, berkelanjutan, dan yang terpenting memudahkan mobilitas jemaah. Selanjutnya, sebanyak 12 lokasi strategis ditawarkan pemerintah Arab Saudi untuk rencana pembangunan kampung haji Indonesia. Mayoritas lokasi berada sangat dekat dengan Masjidil Haram. Dan antara sendiri juga mendapat masukan dari developer, kontraktor, dan master planner menjadi bahan untuk mewujudkan pembangunan berkampungan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah akhir perjalanan 3 hari di Jeddah dan di Mekah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita mulia harapan dari Bapak Presiden dan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Kami sudah mengunjungi 10 tempat opsi yang kami datangi langsung. Kami pun berkunjung dan bertemu dengan banyak otoritas di Mekah, baik itu Royal Commission of Mekah, Kementerian Investasi, Kementerian Haji, dan juga mendapatkan masukan dari banyak kontraktor maupun developer yang ada di Mekah. Insya Allah proses bisa berjalan dengan baik, lancar, dan harapan dari rakyat Indonesia dan Bapak Presiden bisa kita wujudkan dengan segera. Dengan hadirnya perkampungan haji Indonesia sendiri diharapkan dapat menjadi kawasan yang memberikan layanan terbaik. Indonesia dan Arab Saudi sama-sama berkomitmen pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah harus selaras dengan tata kota dan ketentuan di kawasan Masjidil Haram. Yakut Khalil Kaumas. Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Bahkan KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah geledah kantor Kementerian Agama dan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama itu. KPK juga berencana memanggil sejumlah pihak yang diperlukan penyidik termasuk saksi dari jemaah haji khusus. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara.
Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Dugaan korupsi kuota haji telah naik penyidikan. KPK menjelaskan ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Jadi seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di lapangan justru menjadi 50%. Dalam menangani kasus ini, juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik termasuk Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden. Sementara itu pengamat menilai pembagian 20.000 kuota haji secara proporsional diduga sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Akibat pembagian yang merata itu, antrian jemaah haji reguler akan semakin lama. Berawal di tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama kini digoyang dugaan korupsi haji. Perkara dimulai Oktober 2023. Kala itu dengan maksud mempercepat antrean calon jemaah haji, Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umroh, kuota 20.000 dibagi dua, 92% atau 18.400 kuota untuk jemaah haji reguler dan 8% atau 1.600 kuota untuk jemaah haji khusus. Alih-alih mengikuti aturan, Menteri Agama kala itu Yakut Khalil Qaumas membagi proporsional kuota haji tersebut, yakni 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus. Hak kuota 98% untuk jemaah haji reguler pun dipangkas menjadi 50%. Menurut peneliti Transparansi Internasional Indonesia Agus Sarwono, pembagian kuota haji secara proporsional justru sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Jelas terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para jemaah reguler yang telah mengantri bertahun-tahun. Dengan alokasi yang tidak proporsional ini, kesempatan mereka untuk berangkat haji menjadi berkurang. Niat mempercepat antrean jemaah haji pun kandas. KPK berencana akan memeriksa saksi dari calon jemaah haji. Para jemaah haji yang pada saat itu misalkan daftarnya haji khusus, kemudian pelayanan yang jadi haji reguler, ataupun yang beroda yang tidak sesuai kemudian haji khusus atau haji reguler, bisa memberikan keterangan kepada kami. Kini KPK kian tancap gas menuntaskan penyidikan. Selain sudah mencekal Yakut ke luar negeri, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di rumah Yakut Khalil dan perusahaan travel. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Joko Widodo menilai Abraham Samad tidak mengalami kriminalisasi. Ia menyebut polisi memeriksa Abraham semata-mata karena butuh keterangannya terkait penuntasan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dengan panggilan Bapak Abraham Samad saat ini di kepolisian, menurut saya lebih kepada karena di saat penyelidikan sebelumnya beliau telah dipanggil dan tidak hadir. Untuk itu penyidik memanggil kembali beliau tidak lain untuk mendengar keterangan atau klarifikasi dari Bapak Abraham Samad sendiri. Tentunya sebagai mantan pimpinan KPK dan juga advokat, menurut saya beliau tidak perlu khawatir jika tidak ada mensrea saat menjadi host dalam podcastnya. Terkait dengan tanggapan beliau di publik yang menghubung-hubungkan perkara ini dengan kebebasan dalam berdemokrasi, menurut saya perlu kita bedakan antara fitnah dengan pencemaran nama baik, ya, di mana fitnah sendiri menurut agama adalah merupakan perbuatan yang dianggap lebih kejam dari pembunuhan. Bahkan di era poster seperti ini, fitnah ini bisa menimbulkan gejolak sosial dan bahkan memecah belah bangsa. Sehingga menurut saya memang hukum harus ditegakkan dalam menjaga era post-truth ini. Warga Pati berencana kembali menggelar aksi, mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Ragam peristiwa